عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغني عن أمة السلام. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا عن الله وإفضاله. Kepada yang saya hormati para habaib, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul di tempat ini mengumandangkan salawat kepada manusia termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu dengan salawat itu rahmat akan turun di tengah-tengah kita, yakni saudara kita Bapak Haji Garsani dan juga Bapak Haji Danuri. Kita doakan, kita minta kepada Allah Rabbul Alamin agar keduanya, keluarganya, khususnya orang tuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tuanya yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan, dan keduanya ini insya Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, dan juga keluarga keduanya dijadikan sebagai keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Juga tidak lupa untuk saudaranya, qarabahnya juga mendapatkan apa yang Allah akan berikan kepada keduanya ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita banyak menyaksikan peringatan Maulid dilaksanakan dimanapun. Sudah tidak asing peringatan Maulid buat kita, sehingga pembacaan rawi, pembacaan atau pelaksanaan Maulid kita laksanakan pada saat apapun. Selalu kita gunakan atau kita laksanakan peringatan itu. Sebetulnya apa kaitan setiap muslimin memiliki kesempatan membaca Maulid? Karena muslimin tahu kalau tidak karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada alam semesta ini beserta isinya. Di dalam hadis pembukaan yang saya baca tadi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Allah memiliki para malaikat sayyahina yang berkeliling. Ini coba saya minta suara jangan ribut di belakang ya. Jika memang hadir Maulid jangan sampai luput dari rahmat, maka dengarkan dan perhatikan. Kita niat ngaji supaya kita menjadi muslim yang benar dan baik. Malaikat itu berkeliling mencari orang-orang yang mengucapkan salam kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salam itu pasti akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat itu menyebut nama si orang yang mengucapkan salam dan juga menyebut nama bapak orang yang mengucapkan salam. Dengan kata lain, malaikat itu
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus untuk menyampaikan sholawat dan salam dari umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu orang-orang yang mau bersholawat, yang hadir di tempat maulid atau di majelis ta'lim, yang ketika mendengar nama Rasulullah Nabi Muhammad, dia langsung terbuka mulutnya bersolawat, tidak hanya dia memperhatikan orang yang bicara, maka itu semua terdorong dari keimanan. Maka orang tersebut masuk di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang tidak bersolawat walau ada di tempat maulid, maka tidak masuk dalam kerangka sebutan amanu. Sungguh sangat rugi. Apa pantas semut mati di atas gula? Pantaskah semut mati di atas gula? Sangat tidak pantas. Apakah pantas orang yang kelaparan mati di dalam lumbung padi? Juga tidak. Begitu juga orang yang hadir di tempat maulid, hanya repot hadir, tetapi kehadirannya itu menjadi wakil syaitan untuk mengganggu tertibnya acara. Ini sudah tidak aneh dimanapun ada hal seperti itu. Jadi kalau ingin masuk dalam redaksi, dalam kalimat panggilan amanu, maka ketika mendengar nama Nabi Muhammad, karena hanya orang beriman yang diajak untuk bersolawat. Apakah Nabi butuh solawat orang beriman? Sama sekali tidak. Apa Nabi bertambah besar dengan dibacakan solawat oleh orang beriman? Sama sekali tidak. Jangankan orang beriman, malaikat saja yang jumlahnya tidak terhingga banyaknya tidak menambah kebesaran Nabi walau sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin pemilik segalanya. Allah Rabbul Alamin yang maha kuasa, Allah Rabbul Alamin yang maha bisa, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kemuliaan, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan keagungan, telah menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada puncak kemuliaan. Oleh karenanya saya minta yang merokok juga tolong rokoknya dihentikan dulu, diistirahatkan dulu, supaya bersolawat. Sabar sedikit, karena memang muslimin selalu banyak aturan. Orang Islam itu selalu banyak aturannya. Makanya banyak orang mencela-cela Islam di akhir zaman karena nggak mau diatur. Padahal yang namanya Islam itu harus berdampingan dengan iman. Orang yang hanya punya Islam tidak punya iman pasti tergelincir. Karena di akhir zaman sudah banyak dajjalun, kazzabun, penipu dan maling pendusta telah tertebar dimanapun. Mereka mengatakan diri mereka sebagai ulama, padahal dakwahnya menipu manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kelonggaran pada aturan-aturan agama, dan orang yang ditipu itu merasa sesuai, merasa cocok dengan orang alim itu karena memang cocok dengan nafsunya. Islam itu harus inqiyad, patuh, harus istislam, pasrah. Kalau Allah sudah katakan begitu, tidak ada tetapi. Kalau Rasulullah sudah katakan begitu, tidak akan ada tetapi. Barulah betul-betul kita memiliki keimanan. Kalau hanya Islam saja, banyak ungkapan dari para ulama, laisakul muslim mu'min, tidak setiap orang muslim itu beriman. Mereka masih protes dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ya harusnya kan, kan boleh begini, kan boleh begitu. Itu namanya mereka telah mengkolaborasi, telah mencampur adukan antara keimanan dengan keislaman. Tidak ada yang dikenal keislaman kecuali berdasarkan ketaatan. Makanya dikatakan harakatut ta'ah, perbuatan yang dilakukan untuk dalam unsur ketaatan itu sudah dinyatakan ma'rifah, dinyatakan sebagai orang yang mengerti. Kayak kita sekarang ini alhamdulillah kita maulid. Tujuannya untuk kita selalu banyak bersolawat. Solawat ini tidak diminta syarat macam-macam, nggak disuruh wudhu dulu, nggak disuruh nutup aurat dulu, tidak disuruh menghadap kiblat dulu, tidak disuruh begini dan begitu.
Kenapa? Karena ini bonus besar-besaran dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menangis lirih Nabi. Ya Rabb, umat Nabimu, umat Rasulmu yang lalu-lalu, panjang umur mereka, besar badan mereka, kuat badan mereka, sehingga mereka leluasa bisa mengibadati Engkau, sedangkan umatku kecil, lemah. Makanya Allah tebar segala kemuliaan-kemuliaan untuk umat ini, karena Allah ingin membuat senyum kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Ramadan bagi umat Nabi lain, yang ada Ramadan cuma buat umat Nabi Muhammad. Gak ada Lailatul Qadar buat nabi-nabi yang lalu, buat umat-umat Nabi yang lalu, gak ada. Kenapa? Seakan-akan itu adalah jalan tol. Karena Nabi ini paling sedih kalau ada satu saja umatnya gak dapat rahmat Allah. Dan Nabi paling girang kalau apa yang beliau dapat, umatnya juga dapat. Mana contohnya? Hari yang paling mulia buat Nabi SAW adalah hari Senin, tapi buat umat dikasih hari Jumat, baru Nabi puas. Malam yang paling mulia buat Nabi malam Isra Mi'raj, buat umat malam Lailatul Qadar. Nabi mendapatkan Al-Kautsar, umat mendapatkan Zam-Zam. Pokoknya Nabi baru tersenyum betul-betul leluasa, tersenyum betul-betul kegembiraan, super gembira kalau diri beliau mendapat anugerah, umat juga dapat. Beliau tidak akan diam kalau Allah memberikan kemuliaan kepada beliau, tapi belum memberikan juga kepada umatnya. Lalu apa pantas kalau kita mendengar nama beliau nggak salawat? Makanya dikatakan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Apa sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang bodoh? Sesungguhnya yang hanya mau menerima pelajaran orang-orang berakal. Orang yang tidak berakal, walaupun kelihatannya manusia punya titel segala macam, begitu dikasih unsur ajaran agama, protes mereka. Kok kerasnya? Islam kan rahmatan lil alamin. Arti Islam rahmatan lil alamin itu harus menurut naskah Allah dan Rasulnya, bukan menurut nafsumu. Kalau masalah menurut nafsumu, jangankan Al-Quran, peraturan di negeri ini pun bakalan protes, bakal kena hukum manusia kalau minta, oh nggak adil tuh, oh nggak adil tuh. Giliran dirinya kena tindakan hukum langsung bilang nggak adil. Jangan begitu, nggak boleh begitu. Ketidakadilan adalah ketidakadilan, kebohongan adalah kebohongan. Cuma karena kebanyakan zaman sekarang manusia salah menempatkan. Kalau udah dirinya mengatakan itu salah, harus salah. Kalau nggak salah nggak boleh. Karena aku sudah bilang itu adalah salah, jadi mesti salah. Nggak boleh begitu. Benar dan salah itu standarnya mesti Al-Quran. Paham itu? Apakah semua orang yang di penjara itu salah? Tidak. Kadang ada orang difitnah, kadang ada orang yang membunuh orang lain, yang di penjara siapa? Ada nggak yang begitu? Banyak. Na'udzubillah. Jadi kita kembali kepada naskah yang awal. Kalau betul kita manusia, kita berakal, kita akan ngerti. Nggak boleh nih, Quran larang. Coba jawab pertanyaan saya dengan serempak, dengan ramai semua. Siapa Tuhan kita? Itu artinya Al-Quran mesti jadi pedoman hidup kita, karena Tuhan kita Allah. Ada nggak orang yang menuhankan orang kaya? Banyak. Ada nggak orang yang menuhankan pejabat? Banyak. Ada nggak orang yang menuhankan majikannya? Banyak. Maka Al-Quran akan dikalahkan tuh, kalau sudah orang menuhankan yang selain daripada Allah. Mereka sudah tidak pakai lagi Al-Quran. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyebut nama Nabi terusin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu ulama begitu meninggal dunia dimimpikan oleh temannya duduk di kursi emas dapat surga. Ditanya sama sahabatnya yang mimpi, Bima niltahada, dengan apa kau mendapatkan ini? Aku mendapatkan ini karena aku selalu menambahkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam apabila aku menulis nama Muhammad. Paham? Urusan Nabi Muhammad Bapak,
Jangan nanya orang yang emang cikal bakalnya masuk neraka, pasti bakal dilihat biasa Nabi. Ada lagi yang nerakanya lebih dalam, pasti bakal mencela Nabi, karena mereka nggak kuat dengan kemuliaan Nabi yang sampai luar biasa. Kalau boleh kita ambil contoh, kita ambil satu anak kecil, satu orang alim, sama satu orang ma'rifah. Ma'rifah ini orang yang sudah punya basirahnya luar biasa nih, hatinya luar biasa, hidup. Kita tanya si anak kecil, nah kamu lihat gak itu bintang? Iya. Besar apa kecil? Dia akan mengatakan kecil, karena dia menghukumi dengan matanya. Betul? Tanya orang yang alim, ya dia Ustaz, bintang itu antum lihat nggak? Iya lihat. Besar atau kecil? Kecil dalam tampaknya, padahal bintang itu besar sekali, karena dia ngerti. Tanya lagi orang yang ma'rifah, ya Syekh, syufta hadan nujum, engkau lihat itu bintang? Iya saya lihat itu bintang. Besar atau kecil itu? Bintang itu, kata orang yang ma'rifah, yang hatinya hidup, perutnya bersih dari yang riba. Bintang itu kecil tampaknya, padahal dia itu besar sekali. Satu saja dia jatuh ke bumi ini, dunia hancur. Tapi walaupun bintang sebesar itu, Allah akbar min kulli syai', dan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Beda nggak jawabannya? Yang ditanya satu nggak? Apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Bintang. Jawabannya beda nggak? Karena bertanyanya kepada yang akan dapat jawabannya sesuai dengan yang ditanya. Begitu juga zaman sekarang. Maling pura-pura kiai, pasti ngomongnya ngaco. Ya maling namanya. Mondok lama-lama, makan nasi liwet segala macam. Begitu jadi kiai, melawan Allah dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Paham itu? Kalau masalah ibadat, apa Barsiso itu luar biasa. Barsiso sampai punya murid 60.000 jadi ulama dan jadi waliullah. Gak pernah keluar dari tempat ibadatnya, dari somaannya, dari tempat ibadatnya gak pernah keluar. Setan gak rela lihat begitu. Makanya setan tuh selalu menggoda. Setan banyaknya main di mana? Dulu setan banyak main di pasar. Kalau sekarang setan banyak main di masjid, di pesantren, di musola, di majelis taklim. Buat apa? Buat ngeganggu. Hari Jumat, sholat Jumat, mau ngajak anak. Katanya supaya ini anak terbiasa, nanti kalau udah gede bisa kenal masjid. Bapaknya mau separuh batu. Orang lagi sholat, anak lari-larian, ganggu orang lain. Itu anak yang begitu makanya pendek umur, Pak. Kalau memang mau ngajak anak, membiasakan diri, anak itu masuk masjid, duduk, diam. Itu orang tua bijak namanya. Zaman Imam Haddad pernah terjadi begitu. Setiap pengaji ini orang datang pada Imam Haddad bawa anaknya. Ini anak nggak bisa diam. Kata Imam Haddad, anakmu taruh di rumah. Cukup dia akan mendapatkan barokah dari kamu. Daripada dia mengganggu orang sedang berbuat baik. Paham? Semuanya itu pakai timbangan, Pak. Orang beli gula aja pakai timbangan, nggak pakai kira-kira. Ya ada sekilo, nggak begitu ditimbang. Nah kita juga mesti timbang. Nih gua nih mau begini nih, pantas nggak? Mau begini nih, pantas nggak? Makanya Imam Ghazali membagi manusia menjadi 4 bagian. Manusia ada 4 macam. Ada 4 golongan, ada 4 kelompok. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fattabi'uh. Ada orang tahu, orang alim. Dia mengerti dirinya alim. Kemudian dia tidak berbuat yang jorok-jorok, nggak melawan Quran, nggak melawan hadis, karena dia udah bisa baca Quran, udah bisa baca kitab kundul, udah mondok pesantren, bahkan punya pesantren. Dia tahu dirinya ini adalah aparat Rasulullah SAW. Ya, dia nggak berbuat yang macam-macam, nggak kayak model grab-graban disewa sama orang, suruh ngomong begini sewa, ngomong begini sewa, kayak macan sirkus. Macan sirkus sama anak macan, mana yang bahaya? Anak macan biar bercanda nyakal bener. Tapi macan sirkus, kukunya udah dipotong, giginya udah dikikir, suara nggak takut orang, nggak bakal digigit, ketawa orang nggak nangis. Kenapa kamu beli digigit? Jadi kalau mau jadi macan, jadilah macan yang benar. Jangan jadi macan, jangan jadi lenci. Kalau bakal jadi macan masuk neraka, mendingan jadi lenci. Lucu. Lenci biasanya binatang lemah, tapi dia bisa lubangin tanah. Jangan main-main deh.
Dia bisa lubang itu, Jogor, gali di sini, dia punya anak di sana. Rinci itu. Ya. Jadi jangan memandang orang dari mata. Paham ya? Ini akibat sekarang asal udah ada orang punya nama, ada titelnya nyusruk, langsung wah langsung hormat. Bentar dulu. Iblis juga sampai di surga bergaul sama malaikat. Gak ada orang yang ibarat sekuat iblis, gak ada. Gak ada yang godain lagi iblis mah. Calon goda. Ya, gak ada yang godain. Kayak orang kagak, orang yang gak punya geli, dikit-dikit kayak apa juga capek yang ngitikin. Lu gak ketawa bisa kok, gak geli. Badan berbatu. Paham gak? Jadi kita mesti betul-betul berakal. Akal saja nggak cerdas, mendingan beli otak sapi. Otak kambing di sop enak, otak sapi enak. Nah, otak dibawa-bawa doang. Makanya kalau naik motor pakai helmnya di sini nih. Jangan di sini karena otaknya di dalam dengkul, empatnya doang di kepala. Na'udzubillah. Jadi kita harus betul-betul mengerti. Bangga sama ibadat jangan. Wah, bangun masjid paling gede, paling bagus, kaligrafi, setiap tiang ada apa ada. Tetangga masjid lapar, jelek itu masjid. Jelek. Mau bangun masjid, bukan main, duit siapa aja disamber. Masjid jadi. Begitu masjid jadi, pilih, berebut jadi DKM. Merebut, ada yang berebut. Gua belum pernah dengar merebut, ada orang berebut, pemain pukul-pukulan, gak ada. Kalau merebut, udah lu aja dah, lu dah. Kayak pemilihan RT. Kalau lurah mah kan pemilihan lurah sampai berantem. Kalau RT mah, jangan gua dah, kalau bisa lu aja dah pantas. Tapi RT padahal tuh pahalanya paling gede. Ngukur nggak diajak, yang diajak kalau tetangga berantem. Sabar Pak RT, kalau ada Pak RT di sini sabar, pahalanya gede. Seperti guru ngaji yang ceramah begini sama yang ngajarin alif bata itu gedean yang alif bata. Kalau yang tukang ceramah masih bisa nyolong dari ilmu, agama suruh ke sono dia ke sono. Kalau yang oknum, ya itu kalau kiai yang oknum melawan Quran, melawan hadis, mestinya waktu ceramah matanya tutup pakai selasi ban hitam, tulisin bawahnya wanted. Ya, karena maling hukum Allah. Maling duit dari masuk penjara, gimana maling hukum? Pantas maling hukum di neraka. Ngerti. Jadi orang kalau mau berguru lihat dulu, guru gua jorok nggak nih? Ya. Waduh, guru gua nih bangsa doyan duit apa aja nih. Jangan ngaji yang begitu, ribet. Apalagi kalau kita sering bagi dia. Terus kita kepentok ada satu urusan yang haram, kita nanya sama dia, Ustaz, saya nanya nih, kalau saya begini, boleh nggak nih? Nanya ini di rumah aja dah ya. Nanti datang ke rumah ntar nanya. Iya Ustaz, datang ke rumahnya orang. Gimana Ustaz, begini hukumnya haram nggak? Iya sebenarnya ini hukum haram. Cuma karena ente ini baik sama saya jadi nggak enak terlalu. Islam kan rahmatan lil alamin. Maling. Banyak kayak begitu. Gitu Pak. Ibarat gigi yang asli sama gigi palsu, mana yang kuat gigi tulang? Kalau yang palsu mah biar rapi banget juga pasangannya, putihnya cakep, suruh gigi tulang mental kayak isi-isinya mah. Udah yang palsu-palsu mah jangan dideketin, udah bahaya. Makanya Imam Ghazali nerusin warajulun yang kedua nih, yadri wala yadri annahu yadri. Rajulun, ada orang alim, ilmunya bagus, detailnya udah detail mulu, di depan detail, di belakang detail namanya dikit. Profesor, doktor, Majid misalnya begitu, dikit kenangannya tuh. Tapi ngajarnya ngaco mulu, suruh kiloin aja tuh detail, kiloin aja detailnya. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fa'aughidhu, bangunin. Orang alim tidak tahu dirinya alim, jalannya jorok, perbuatannya jorok, pergaulannya jorok, fatwanya jorok, ngajarnya ngaco, semuanya ngaco, geprak.
Lu nggak boleh begitu, lu kan orang alim. Kalau lu ngaco sendiri doang sih nggak apa-apa. Kalau kita lu ngaco yang lain banyak ikut. Bangunin, sadarin. Kayak perhatiin air kayak. Atau beli tembak-tembakan air, tembak. Udah lagi ngajar tuh tembak dari jauh. Masih air cabai. Ngerti? Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh, dia tahu dirinya bodoh. Akhirnya dia ngaji, dia nanya, kalau mau ngapa-ngapain dia tanya gurunya, begitu. Fa'arsyidu, ajarin katanya. Jangan dikatain orang bodoh, ajarin. Kamu nggak boleh begitu. Kamu kan udah maulid mulu, ngaji sama guru mulu. Di masjid kalau sembahyang safnya paling depan. Masa makan minum masih tangan kiri aja? Nggak boleh itu, bro. Gitu. Jangan makan minum tangan kanan, karena kita umat Nabi. Katanya kita umat Islam. Kalau umat Islam pimpinannya Nabi Muhammad, Pak. Bukan kiai, bukan habib. Pemimpin agama itu bukan kiai, bukan habib. Pemimpin agama Nabi Muhammad. Artinya apa? Habib ajarannya benar, berarti ngikutin Nabi, ikutin. Kiai ajarannya benar, berarti ngikutin Nabi, ikutin. Nah kalau yang dua-duanya itu kagak ngikutin Nabi, mah jangan diikutin, Pak. Sebab asasnya agama ini, fondasi agama ini, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Paham itu? Ada yang nanya, biasanya maulid bukan tentang Nabi. Ntar dulu, ini baru pemanasan. Ini kan gak keras sekarang mah. Alhamdulillah nih jadi nyanyi bagi pasangin. Ini makanya kalau lagi ada acara hujan jangan sedih. Orang-orang sore kalau acara tuh bikin acara mintanya hujan, sebab hujan tuh rahmat. Cuman orang di akhir zaman doang kalau teduh dikit bikin acara, doanya jangan sampai hujan. Allah. Mau hujan kayak mau kalah langit-langit. Allah bukan minjem sama kita langitnya. Kan begitu. Mestinya kalau mau bikin acara, jangan, kalau memang takut mau hujan, jangan di musim hujan. Itu baru bener. Udah di musim hujan, hujan gak boleh datang. Gimana urusannya? Kata malaikat Israfil, mau pikirin. Paham? Gitu. Jangan pakai takut. Saya maulid di Bekasi. Bikin besar atau tidak? Bikin besar atau tidak? Maulid sih gak ada yang besar, gak ada yang kecil, gede semua. Yang dibacanya riwayat orang gede banget. Orang mulia banget, gak ada kecil, maulid-maulid dia baca rawi sendiri, besar. Cuman karena kebiasaan orang sekarang, maulid kudu ada makanannya, kudu ada kemulinya. Makanya waktu ada kiai ceramah, ini kiai kalau ceramah mintanya kalimat terus-terusin. Saudara-saudara, kita ini maulid untuk mencari sholawat. Ramai orang nyaut. Kalau kita lagi sholat, kita jadi berkah. Oleh karena itu, kalau kita maulid tidak ada kemuli, kita kudu ridho. Maksudnya ridho. Allah. Pak, kalau saya lagi ngomong goblok, jangan dibilang kasar ya. Bukan buat yang hadir, buat oknum. Makanya kalau didengar goblok jangan merengut. Emang apa? Nah, kalau merengut lu berarti. Santai aja kalau nggak kena lu mah. Nggak kena goblok mah diem aja. Goblok, tawa aja. Tawa. Lu kok ketawa? Gua bukan goblok. Mana buktinya? Buktinya kalau Nabi disebut gua sholawat. Kalau Nabi disebut gua nggak sholawat, gua kena goblok. Gitu. Nanti belum. Gitu. Jadi kalau dengar sebanyak apapun dengar nama. Sebab rumusnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya ngomong duduk tuh kagak enak, cuma karena berdiri capek. Jadi milih darurat yang kecilan dikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yu'til li ahadin khamsan illa wa qad 'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala 5 perkara, melainkan hadiahnya 5 sudah menunggu. Atau kalau kita balik, kalau Allah mau memberikan 5 hadiah, maka orangnya yang bakal menerima hadiah itu dijadikan bisa mengerjakan 5 hal. Apa dia? Yang pertama,
la yu'tihi syukra illa waqad 'adda lahu ziyadah. Tidaklah seseorang bisa bersyukur melainkan nikmatnya akan ditambah. Mana dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shadaqallahul 'azim. Kalau kalian bersyukur maka nikmatku akan kutambah. Tapi kalau kalian kufur maka ingat azabku sangat pedih. Karena azab Allah itu sangat luar biasa, Pak. Malaikatnya nggak pernah ketawa. Jangankan sama kita, sama Nabi aja nggak ketawa, Pak. Malaikat Malik itu sama Nabi aja nggak senyum. Waktu Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu sampai di Masjidil Aqsa Nabi sudah menjadi imam, diminta sama malaikat Jibril untuk jadi imam. Kemudian Nabi diberikan 3 minuman dalam riwayat, air, susu, air madu. Susu, air tawar dan madu. Nabi ambil susu. Kata malaikat Jibril, sungguh sesuai dengan fitrahmu ya Muhammad. Kemudian semuanya senyum. Roh Anbiya Mursalin kumpul di situ semuanya. Malaikat pun banyak di situ. Semuanya senyum ini malaikat kecuali satu mamut itu. Nabi terusik ke hatinya karena Nabi Rahmah. Rahmah itu selalu senyum. Ya Jibril. Ya Jibril. Baru nyata Islam itu. Ini siapa yang nggak ketawa? Kata malaikat Jibril, itu Malik Khazinun Nar, itu Malik kata penjaga neraka. Kata Nabi, oh pantas. Nah jadi di sini juga begitu kalau ada orang ketawa. Dia bisa itu, dia bisa. Udah senyum aja senyum. Kalau nggak redo dua-duanya sebelah aja. Mikirin apaan sih yang dalam hati senyum kagak. Wih, apa lu? Ya, apa yang motor belum lunas? Naudzubillah. Wah ini kampung beruntung banget nih ada sholawat begini nih. Waduh, luar biasa. Begitu. Penyebabnya nggak perlu gede tinggi bewok, enggak, ini kecil-kecil banget. Orangnya kecil tapi hikmahnya. Membuat apa gede tinggi? Assalamualaikum. Tapi itu pelit, goblok. Mendingan kecil amalnya gede daripada gede amalnya kecil, kan begitu. Ya, iya, nggak perlu dirautin lagi deh yang model begini mah. Artinya apa? Untuk berbuat baik nggak perlu diajarin lagi, lu tahu banget mesti bagaimana. Gitu. Jadi kalau nanti dapat balasan dari Allah, dapat kebalasan istimewa, jangan pada ngiri. Kalau mau ikutin jejaknya, begitu, nggak perlu jadi kiai dulu buat jadi imam kebaikan mah. Ini kiai bukan apa bukan ini. Bikin maulid begini. Ya, alhamdulillah. Gue yang bareng kayak perempuan Cianjur, bagus warnanya. Tapi kita ngambil itu nggak berani kenceng lagi. Pakai bunyi, aduh. Indah, maulid itu indah. Ngerjainnya sekali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bring duduk terus ceramah sekali. Tapi di dalamnya karpet digelalin. Berarti nyambut tamu, menghormatin tamu. Tamu siapa? Tamu Rasulullah. Makanya kalau merasa datang ke tempat maulid harus jaga akhlak. Jangan tas orang disodet, ambil HP-nya. Nyolong di pasar di pahalanya dosanya gede, apalagi di tempat maulid. Masuk kepala gue pegang malaikat, emang kagak tahu ini orang. Diobong sama malaikat. Tapi nggak perlu HP yang dicopet. Masukin nasi kebuli ke kantong plastik juga itu. Iya. Daging satu, makan berempat, musyawarah apa? Yang paling tua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ini? Saudara, ini nasi cuma senampan, dagingnya satu potong. Bagaimana kira-kira cara pembagiannya? Ya kita umpiin aja, Ki. Masa mesti begitu? Tolong yang habis, kenapa? Jangan lagi orang lain yang melihatnya pegel. Yang tua suruh makan duluan.
Bapak duluan Pak, Bapak lebih tua, jadi mesti makan duluan Pak. Gitu. Kenapa emang? Sebab Bapak makan walaupun dikasih segini juga gigitnya agak lama Pak. Kenapa emang? Gigit pada Om. Minta maaf dan ngomong-ngomong. Ya, begitu tadi. Oh iya baik. Terus tinggal 3 nih. Lahir tahun berapa lu? Yang tadi kagak makan nanya lu mah. Udah pakai sistem cepat aja. Gitu. Paham ya? Gitu. Jangan begitu daging dipencet dulu sama yang muda. Urat nih. Pak, silakan Pak. Kalau Pak, kamu juga enggak, Bapak lebih tua. Bukan lebih tua, urat lu tahun duluan lu. Ada yang begitu? Oh, saya mau kasih cerita begini Pak, karena pengalaman untuk oh. Ningkongkong nafsu begitu makan, nah udah ketahuan dagingnya rendang, pedas. Begitu dia gigit, set berbalik. Dia pegang, dia gigit. Yang di sini lepas kena mata, dari kamar mandi. Jadi akhlak Islam tuh harus diterapkan di setiap tempat. Lagi duduk, anak muda, orang tua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun, anak muda cium tangan, samperin orang tua. Itu akhlak Islam. Kalau memang umat Nabi Muhammad SAW dikasih air mau minum, duduk dulu, nongkrong, paling nggak nongkrong, jongkok, baru minum. Itu kelihatan. Orang dari bahasa tubuhnya aja kelihatan orang berilmu mau enggak. Coba ada jajar-jajar yang bujangan pada main ke kampung orang, asal minum, duduk, baca bismillah, ketemu orang, assalamualaikum, senyum, ya, makan tangan kanan, minum tangan kanan, ketemu orang tua, cium tangan, dipungut mantu. Tapi kalau yang udah kawin, minum berdiri, tangan kiri, segala macam, kata macam, gue nyesal main begini. Paham ya? Jadi maulid itu bukan, jangan dipersoalin caranya, jangan. Tujuannya apa? Gitu. Berarti mau kemari aja nih dari Bekasi nih. Ada yang pakai mobil kontan. Ada yang kredit, tapi duitnya udah ada, nggak pusing. Ada yang duitnya baru separuh. Ada yang baru nyupir tapi baru ngelamun. Pulangin aja ke blessing, mau gimana ya? Yang penting nyampe nggak kemari? Nyampe. Naik motor, nyampe. Gitu. Paham ya? Ngerti ya? Nah jadi dengan peringatan maulid tujuannya untuk menyuburkan poin-poin keislaman ada di peringatan maulid. Karpet digelarin nyambut tamu. Kata yang belakang pas hujan, masang tripalnya jam segini. Jangan tripalnya disalahin, lu datangnya belakangan, Pak. Oh. Ngerti? Begitu. Tapi boleh juga panjang besoknya. Paham ya? Gitu. Ada nyambut tamu. Terus yang diundang datang. Diundang datang itu perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Yang kita peringati maulidnya ini. Kalau udah dibilang perintah Rasulullah pasti perintah Allah gitu. Karena Nabi wasitullah ala ibadi. Karena Nabi ini perantara antara Allah dengan hambanya. Allah kalau mau perintahin sholat nggak langsung ke hamba melalui Nabi SAW. Umat kalau mau minta berdoa kepada Allah wasilahnya Nabi SAW. Jangan kayak orang sekarang soal-soal, kita nggak perlu pakai wasilah. Nah kalau lu nggak perlu pakai wasilah, kebetulan gua punya pohon jambu, buahnya udah mateng banget, gua mau naik, batangnya kecil, gua pakai tangga, tangganya nggak ada, karena lu bilang kagak boleh pakai wasilah kan, jadi nggak boleh pakai tangga. Itu lu ngambilin dah, kan mesti langsung. Tangga kan wasilah. Ya pakai gala aja tuh, lu giliran bambu lu mau jadiin wasilah. Nabi lu kagak mau. Ini lu pintar apa pintar ini? Apa tolol ini? Kan begitu, pakai wasilah semua.
Berani di batang kecil. Jambu kagak dapat di Perban, ujung-ujungannya lu di USG apa di UGD gitu. Paham? Jadi mesti pakai perantara. Karena sebab beliau terjadi yang begini. Umat nyambut tamu, ngundang tamu. Pak, orang punya rumah gede kayak apa juga bagus. Kalau demen nerima tamu, zakatul bait baitul dhiyafah. Zakatnya rumah itu nerima tamu. Jangan lu bikin rumah gede, pagar tinggi, pakai ini, awas ada galak. Udah kagak menerima tamu, bohong. Lah pantas aja kebakaran rumahnya. Pasang CCTV. Wah. Dari pintu ini pasang 2 kali. Kalau pasang kemari. Pasang sini. Maling mah pintar, digebrak dulu CCTV-nya. Atau dia pakai tutupan, kagak kelihatan CCTV bener nggak pakai kelihatan, asal ditutup juga begini nggak tahu, nggak kenal, kagak kenal, kecuali CCTV malaikat nih 2. Walau ngumpet ke kemana kek? Ini kayak sekarang nih yang di belakang ngomong, ini lama nggak kira-kira selama ya? Misalnya ada yang ngomong begitu, emang apa? Gua belum makan soal di rumah. Waduh. Misalnya ada yang begitu, misal, malaikat tahu. Untung aja malaikat tangan sentil langsung. Lapar pakai hadul. Nah kemudian tadi baru 3 tuh. Ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tahu diri, udah dia tahu dirinya bukan orang pintar, dia ngaji. Yang keempat yang bahaya nih. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fajtanibu, jauhin nih kalau yang begini, jauhin katanya. Bahasanya kita pakai bahasa Betawi aja ya. Setuju? Goblok. Enggak tahu dirinya goblok. Hati-hati, mendingan kita menghindar dari yang begini nih. Sebab yang begini nih udahnya goblok, nggak tahu dirinya goblok, pede banget. Ngomong apa aja salah. Tapi nggak mau disalahin, tinggalin yang begitu. Artinya kita hindari dia, daripada nanti kita terbawa-bawa, daripada ajakan-ajakan nggak benernya. Paham itu? Ngerti itu? Nah jadi sebagai manusia teruslah kita menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang mengerti. Nah sekarang kita masuk ke dalam persoalan maulid. Saya sudah mencatat, ini ada satu catatan luar biasa ya. Apa itu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkan itu Pak kalau kita mendengar nama sahabat radhiyallahu anhu. Karena ucapan radhiyallahu anhu di akhir zaman kepada sahabatnya merupakan dakwah yang besar, karena ada orang-orang yang melaknat sahabat. Alhamdulillah. Begitu lagi duduk nih, Nabi sedang duduk bersama Sayyidina Umar ya. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, wa qala sallallahu alaihi wasallam ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, atadri man ana? Tahukah engkau siapa saya? Ana, katanya, aku adalah alladzi insyaallah ta'ala ismi ma'asmi, fallah Mahmud wa ana Muhammad wa la fakhar. Ishtagga. Jadi aku adalah yang Allah memberikan nama kepadaku mengambil dari akar kata namanya. Allah kan sifatnya Mahmud, terpuji, maka aku diberi nama Muhammad. Saking sayangnya, makanya dalam debat dikatakan waqaran asma ma'azmetan bihan ala uluhi magamih. Nama Nabi selalu ditaruh di samping nama Allah sebagai tanda puncak kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan aku sombong, katanya. Aku ini menyatakan begini bukan aku sombong. Tawadunya Nabi itu. Saking takut tercatat sombong, pakai diterusin dengan kalimat wala fakhar. Bukan aku sombong. Kemudian beliau bertanya lagi, ya Umar bin Khattab,
Wahai Umar bin Khattab, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku qabla kullu syai' binuri. Aku adalah yang Allah menciptakan segala sesuatu ini dari nurku. Jadi adanya alam semesta beserta isinya, langit, bumi, lautan, sungai-sungai, bulan, bintang, matahari, malaikat, segala macam itu diambil dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri dari nur siapa? Ana min nurillah. Aku dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sampai yang terakhir beliau menyatakan, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah orang pertama yang setelah kiamat bumi rata, akulah orang pertama yang terbuka bumi karena aku. Karena jasadku keluar lebih dulu. Aku dihidupkan pertama oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita nih hebat banget. Super. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad, sampaikan olehmu ya Muhammad, jika kalian semuanya cinta kepada Allah Ta'ala, ikuti aku. Katakan begitu kepada mereka. Allah perintah Nabi untuk menyampaikan kepada manusia dan jin, agar manusia dan jin itu ikut Nabi, mentaati Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling jujur, yang jujurnya sempurna, cakepnya sempurna, beraninya sempurna, ketegasannya sempurna, dan beliau tidak pernah menipu siapapun. Man nadhara ila wajhih, siapa orang melihat kepada wajah Nabi, ya'lam, akan segera tahu annahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwa Nabi bukan tukang bohong. Jadi kalau ada orang di zaman Rasulullah dulu, begitu ketemu sama Nabi, ini orang belum tahu bahwa itu Nabi, tapi orang itu tahu bahwa ini orang jujur. Kejujuran tampak di wajah beliau. Jangan sampai seperti zaman sekarang, bicinya bici kejujuran, sorbannya sorban kejujuran, pakaiannya pakaian kejujuran, pesantrennya pesantren kejujuran. Tetapi yang memiliki baju itu, yang memiliki kopiah itu, yang memiliki sorban itu, yang memiliki pesantren itu tukang bohong. Na'udzubillah. Ini yang disebut dajjalun kadzdzabun. Dajjal-dajjal, penipu-penipu dan pendusta-pendusta yang muncul di akhir zaman, yaitu di zaman kita sekarang. Oleh karenanya, kita kalau mau ikutin orang, lihat ajarannya sama nggak dengan yang difirmankan Allah. Kalau kita mau mengikut orang, lihat ajarannya sama nggak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita menjadi orang yang selamat. Kalau masalah mau mengenal Nabi dengan sebenar-benarnya, nggak ada yang bisa. Yang bisa mengenal Nabi dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Sebagaimana tidak ada orang yang bisa, hamba yang bisa mengenal Allah dengan sebenarnya. Yang mengenal Allah dengan sebenarnya hanya Allah. Orang lain tidak tahu. Makanya kita tidak diperbolehkan, diharamkan kita berpikir-pikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikir-pikirlah tentang makhluknya Allah. Artinya kalau mau berpikir-pikir, pikirin tentang makhluknya Allah, agar bertambah kuat keimananmu. Masya Allah, kok bisa begini, ini karena Allah. Oh bisa begini, ini karena Allah. Kita bisa lihat daun sirih bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu, aromanya seperti itu, rasanya seperti itu. Beda dengan daun mangga. Daun mangga bentuknya seperti itu, bila mangganya mangga anu. Buahnya seperti itu, kalau mangganya mangga anu misalnya. Rasanya begitu kalau mangganya mangga anu. Walau sama-sama mangga, daunnya bisa berbeda, warnanya bisa berbeda, rasanya pun bisa berbeda. Kiai banyak kiai, tapi mana kiai penerus Rasulullah? Kiai yang melanjutkan dakwah Rasulullah dengan kiai yang membuat rancu ajaran Rasulullah SAW. Paham? Ngerti? Jadi melalui maulid ini kita ambil barokah. Di tuan rumah tuh gelarin karpet buat tamu, ada pahalanya nggak tuh? Rasulullah yang nyuruh.
Akrimu duyufakum, hormati tamu kamu. Kalau sudah digelarin karpet, tuan rumah juga tahu diri. Minuman dikasih, makanan dikasih, dapat pahala lagi. Bahkan selama makanan itu ada, malaikat terus beristighfar buat si tuan rumah itu. Luar biasa. Ini kita hadir kalau kita ikhlas nih. Rasulullah, kita bersalawat begitu tuh. Ini yang pada girang bukan cuma kita, tapi kakek nenek kita, abah ibu kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia dapat kegembiraan selalu. Paham? Ya. Jadi kita harus tahu jangan sampai jadi alat syaitan. Orang lagi ceramah ngobrol, orang lagi ceramah ngomong. Ini orang nggak punya akhlak Islam seperti itu. Na'udzubillah min. Jadi yang Islam apa? Hati. Yang beriman apa? Hati. Baru benar. Hati tidak beriman dan berislam, walau pakaian Islam tidak lebih hanya seperti bambu rebung. Tahu rebung? Awalnya bisa dimakan, tapi ketika didiamkan gede jadi bambu, nggak bisa lagi dimakan. Makanya nasibnya hanya jadi pagar. Pagar pun akan keropok dimakan rakyat. Akhirnya jadi kayu bakar. Kalau sudah jadi kayu bakar, dipakai cuci piring. Karena ada abu dari hasil bakaran kayu itu dipakai cuci piring. Setelah cuci piring adanya di comberan akhirnya. Na'udzubillah. Orang Islam sudah dianugerahkan agama yang sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar sisi Allah hanya Islam. Kata siapa itu? Kata Quran. Sudah dijadikan Islam. Berarti anugerahnya sangat mahal. Karena kita jadi Islam bukan hasil kita. Ini hasil kebaikan Allah kepada kita. Menyembah Tuhan yang sebenarnya yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Memiliki pedoman hidup dari naskah Al-Quran yang sejak turun sampai kapanpun tidak berubah. Ngikutin nabi-nabi yang paling sempurna, yang setelah diutus tidak ada nabi lagi setelah beliau. Jadi kesempurnaan dari berbagai sudut. Maka hendaknya kita menjadi mulia. Nabi tidak akan bernoda karena umatnya yang salah, yang jelek, yang buruk, yang khianat. Nabi tetap mulia. Al-Quran tetap mulia. Walau dihinakan, Al-Quran tetap mulia. Yang menghinakan Al-Quran adalah pasti bakal calon api neraka. Yang menghina Nabi pasti calon penghuni neraka. Jadi siapa yang menghina sesuatu yang mulia, maka dia adalah manusia hina. Salah satunya adalah yang paling banyak tidak disadari oleh umat Islam di akhir zaman, sholat pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Banyak nggak sejadah yang ada gambar Ka'bah? Itu jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena gambar Ka'bah itu salah satu gambar min syairillah, daripada syiar-syiarnya Allah. Ka'bah itu mesti dihormatin, taruhnya di tembok, bukan di dekat kaki. Jadi pakai sejadah yang polos-polos saja. Apalagi sekarang ini di sejadah yang ukir-ukiran itu gambar berhala banyak ada di situ. Hati-hati. Kelihatannya kembang, padahal itu berhala gambar kadang-kadang. Jadi marilah kita cerdas. Kalau hati sudah hidup, hati sudah selalu bersama Allah dan Rasulnya, maka mata akan dikasih mata yang teliti, telinga dikasih dengan telinga yang teliti, sampai mata itu tahu pemandangan apa akan berujung apa, akan berbentuk apa. Suara pun akan diberikan, telinga pun akan diberikan telinga yang cerdas, sehingga mendengar suara apa dia akan tahu maksudnya apa suara itu. Jadilah hamba Allah yang diridhai Allah. Makanya fattabi'uni, kata ayat Quran, Nabi suruh ikuti aku ya. Kalau sudah mengikuti Nabi, baru kita bakal diampuni dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhir zaman banyak orang sudah Islam tapi Allah belum cinta kepadanya. Kenapa? Karena Islam dipermainkan, dihina-hina. Wal'iyadu billah. Insyaallah Allah berikan terang hati kita. Allah berikan terang hati anak-anak istri kita. Allah berikan terang semua orang-orang yang ada hubungan kepada kita. Hati mereka pun diberikan terang. Kita anak-anak istri kita, keturunan kita semua dipanjangkan umur dalam doa, sehat afiat, dijauhkan daripada apa fitnah, bala dan bencana. Negeri kita Indonesia insyaallah aman sejahtera. Negeri kita Indonesia aman sejahtera, dan orang-orang yang terzalimi akan mendapatkan pertolongan Allah, dan orang-orang yang zalim akan mendapatkan hidayah Allah, sehingga kita bangsa Indonesia selalu bersatu dengan dasar di bawah naungan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Pancasila. Itu adalah lambang negara kita.
insya Allah lambangnya seperti itu mulia, maka insya Allah penghuni-penghuni Indonesia ini pun akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya Rabbana ya Karim, sallim biladana min kulli afat wal fitnah wal baliyah wal masa'ib wal hamul gham wa sallim biladil muslimin min kulli afat wal fitnah wal baliyah wal masa'ib wal hamul gham. Ya Rabbana ya Karim, iflah qulubana wastur uyubana wakshif kurubana wa sallim ahwalana. Dan kita membaca doa, kita membaca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga insya Allah saudara-saudara kita yang mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak baik akan menjadi selamat, akan menjadi tentram, akan mendapatkan segala kebaikan. Yang berbuat tidak baik agar mendapat hidayah dan taufik. Khususon kita minta kepada Allah Ta'ala agar Habibana Muhammad Rizik bin Husin Syahad dan Habib Muhammad Hanif insya Allah segera bebaskan. Allah kasih pertolongan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Dan pemimpin-pemimpin negeri kita ini insya Allah selalu mendapatkan pertolongan Rabbul Alamin. Insya Allah kita rakyatnya dan mereka-mereka yang jadi pemimpin negeri ini bersatu, rukun, damai, tentram, sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.